saya akan memaparkan laporan Capstone Project Prodi Sistem Informasi. Mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL mencakup konsep dasar dan prinsip-prinsip pengembangan perangkat lunak, termasuk pengembangan perangkat lunak, termasuk analisis kebutuhan, perancangan, implementasi pengujian, manajemen konfigurasi, manajemen proyek, dan pemelihara perangkat lunak. Pada proyek pembuatan website e-learning SDN Rajamulyo melibatkan analisis kebutuhan, pendidikan dasar, perancangan antarmuka yang ramah anak, pengembangan konten pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum SD, integrasi fitur pengelolaan kelas online, dan penerapan aspek keamanan serta privasi untuk menciptakan platform pembelajaran online yang efektif, interaktif, dan aman bagi siswa sekolah dasar. Di sini saya akan menjelaskan tujuan pembuatan video ini. Tujuan dari pembuatan video pelaporan Capstone Project Prodi Sistem Informasi adalah untuk menjelaskan langkah-langkah analisis dan desain sistem yang terfokus pada 3 komponen utama, yaitu learning, web profile, dan absensi. Dalam video ini terdapat penjelasan mengenai pembuatan use case, activity diagram, dan sequence web profile menggunakan enterprise arsitektur. Untuk objek riset berada di SDN Rajamulyo yang berlokasi di Jalan Sasanasari nomor 12 Rajamulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur. Selanjutnya saya akan memberikan penjelasan foto dokumentasi, yaitu foto yang pertama meminta persetujuan pembuatan website e-learning yang dilaksanakan oleh tim kepada Kepala Sekolah SDN Rajamulyo. Foto yang kedua yaitu saat tim proyek bersama kepala sekolah mereka mengabadikan momen dengan mengambil foto bersama sebagai tanda pelaksanaan proyek. Foto yang ketiga yaitu foto tim proyek yang sedang melakukan persiapan untuk mempresentasikan proyek. Mereka menunjukkan kerjasama dan dedikasi dalam menyampaikan hasil karya. Foto yang keempat yaitu ketika Pak Dimas Setiawan Eskom Mkom memberikan sambutan terkait penerimaan kerjasama di hadapan guru dan kepala sekolah SDN Rajamulyo. Foto yang kelima yaitu ketika salah satu guru mengajukan pertanyaan mengenai hasil presentasi kepada proyek. Foto keenam yaitu dokumentasi setelah sosialisasi tersebut. Proyek pembuatan website e-learning relevan dengan mata kuliah saya karena melibatkan penerapan konsep rekayasa perangkat lunak, analisis dan desain sistem, manajemen proyek, keamanan sistem informasi, teknologi web, dan keterampilan pengembangan aplikasi web dalam konteks pengembangan solusi informatika. Peran saya dalam tim ini yaitu pembuatan use case, activity diagram, dan sequence diagram web profile yang saya buat menggunakan aplikasi enterprise arsitektur. Di dalam tim terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu tim programmer, tim desain UI dan UX, dan tim ADS. Saya tergabung di dalam tim ADS. Untuk tim ADS terdiri dari 3 anggota, yaitu saya bertanggung jawab untuk pembuatan bagian web profile, Jini bertanggung jawab untuk membuat bagian e-learning, Akbar bertanggung jawab untuk pembuatan bagian absensi. Berikut adalah pembuatan bagian web profile yang saya kerjakan, yaitu use case web profile. Pengguna dapat mengakses tampilan dan menu login. Untuk programmer dapat melakukan login ke dalam sistem. Admin bisa merubah beranda, mengubah profil, visi misi, menghapus fasilitas, mengubah fasilitas, menambah fasilitas, ubah struktur organisasi, ubah berita dan pengumuman, tambah berita dan pengumuman, hapus berita dan pengumuman, ubah agenda kegiatan, tambah agenda kegiatan, hapus agenda kegiatan, ubah galeri foto dan video, ubah kontak, dan ubah pendaftaran.
Untuk yang selanjutnya yaitu activity diagram by profile, hapus agenda kegiatan. Admin memilih menu hapus agenda kegiatan, lalu sistem akan menampilkan data apa saja yang ingin dihapus. Sistem akan menyampaikan ke admin apa saja yang data yang akan dihapus. Lalu sistem akan menyimpan data yang sudah dirubah. Untuk hapus berita dan pengumuman, admin memilih menu hapus berita dan pengumuman. Lalu sistem akan menampilkan data apa saja yang ingin dihapus. Lalu akan menyampaikan ke admin data apa saja yang akan dihapus. Lalu sistem akan menyimpan data yang sudah dirubah. Hapus fasilitas. Admin memilih menu hapus fasilitas. Lalu sistem akan menampilkan data apa saja yang ingin dihapus. Lalu admin dapat memilih apa saja yang akan dihapus. Lalu sistem akan menyimpan data yang sudah dirubah. Untuk menu login. Admin mengakses menu login, lalu memasukkan username dan password, lalu akan menyampaikan ke dalam sistem. Sistem akan memvalidasi username dan password tersebut. Jika username salah, akan memunculkan notifikasi kembali memasukkan username dan password. Jika benar, akan menampilkan dashboard yang berisi semua fitur yang dapat diakses. Lalu admin dapat memilih fitur yang ingin diakses. Kemudian dapat keluar dari sistem saat mereka selesai menggunakan fitur yang dibutuhkan. Tambah agenda kegiatan. Admin memilih menu tambah agenda kegiatan. Lalu sistem akan menampilkan data apa saja yang ingin ditambahkan. Lalu admin dapat menambahkan data apa saja. Lalu sistem akan menyimpan data yang sudah ditambahkan. Tambah berita dan pengumuman. Admin memilih menu tambah berita dan pengumuman. Lalu sistem menampilkan data apa saja yang ditambahkan. Lalu admin dapat memilih data apa saja yang akan ditambahkan. Lalu sistem akan menyimpan data yang sudah ditambahkan. Untuk yang selanjutnya yaitu tambah fasilitas. Admin dapat memilih menu tambah fasilitas. Lalu sistem akan menampilkan data apa saja yang ingin ditambahkan. Lalu admin dapat memilih data apa saja yang akan ditambahkan. Lalu sistem akan menyimpan data yang sudah ditambahkan. Selanjutnya yaitu tampilan. Pengguna dapat mengakses tampilan, lalu sistem akan menampilkan isi tampilan. Ubah agenda kegiatan. Admin dapat memilih menu ubah agenda kegiatan, lalu sistem akan menampilkan data apa saja yang ingin dirubah. Lalu admin dapat memilih data apa saja yang akan dirubah, lalu sistem akan menyimpan data yang sudah dirubah. Ubah beranda. Admin memilih menu ubah beranda, lalu sistem akan menampilkan data apa saja yang ingin dirubah. Lalu admin dapat memilih data apa saja yang akan dirubah, lalu sistem akan menyimpan data yang sudah dirubah. Selanjutnya yaitu ubah berita dan pengumuman. Admin dapat memilih menu ubah berita dan pengumuman, lalu sistem akan menampilkan data apa saja yang ingin dirubah. Lalu admin dapat memilih data apa saja yang akan dirubah, lalu sistem akan menyimpan data yang sudah dirubah. Ubah fasilitas. Admin dapat memilih menu ubah fasilitas, lalu sistem akan menampilkan data apa saja yang ingin dirubah. Lalu admin dapat memilih data apa saja yang akan dirubah, lalu sistem menyimpan data yang sudah dirubah. Ubah galeri foto dan video. Admin memilih menu ubah galeri foto dan video, lalu sistem akan menampilkan data apa saja yang akan dirubah. Lalu admin dapat memilih data apa saja yang akan dirubah. Sistem akan menyimpan data yang sudah dirubah oleh admin. Ubah kontak. Admin memilih menu ubah kontak, lalu sistem menampilkan data apa saja yang ingin dirubah. Lalu admin dapat memilih data apa saja yang akan dirubah. Sistem akan menyimpan data yang sudah dirubah oleh admin. Pendaftaran. Admin memilih menu ubah pendaftaran, lalu sistem akan menampilkan data apa saja yang ingin dirubah. Lalu admin dapat memilih data apa saja yang akan dirubah. Sistem akan menyimpan data yang sudah dirubah oleh admin. Ubah profil. Admin memilih menu ubah profil. Sistem akan menampilkan data apa saja yang ingin dirubah. Lalu admin dapat memilih data apa saja yang akan dirubah. Sistem akan menyimpan data yang sudah dirubah oleh admin.
Ubah struktur organisasi. Admin memilih menu ubah struktur organisasi. Lalu sistem akan menampilkan data apa saja yang ingin dirubah. Admin dapat memilih data apa saja yang akan dirubah. Lalu sistem akan menyimpan data yang sudah dirubah oleh admin. Visi misi. Admin dapat memilih menu ubah visi misi. Lalu sistem akan menampilkan data apa saja yang ingin dirubah. Memilih data apa saja yang akan dirubah. Lalu menyimpan data yang sudah dirubah. Untuk yang selanjutnya yaitu sequence diagram web profile. Sequence diagram hapus. Admin dapat melihat data, lalu sistem akan menampilkan data. Lalu admin dapat memilih data yang akan dihapus. Kemudian sistem akan menyimpan data yang sudah dihapus oleh admin. Selanjutnya yaitu sequence diagram login. Pengguna, admin, dan programmer dapat mengakses halaman form login. Lalu ketiga aktor tersebut memasukkan username dan password. Lalu sistem akan memvalidasi username dan password tiga aktor tersebut. Jika login sukses akan muncul notifikasi berhasil login sebagai pengguna, admin, dan programmer. Jika tidak bisa login, akan muncul notifikasi login tidak sukses, lalu akan memasukkan username dan password kembali. Selanjutnya yaitu sequence diagram tambah. Admin dapat melihat data, lalu sistem akan menampilkan data. Admin dapat memilih data yang akan ditambahkan, lalu sistem akan menyimpan data yang sudah ditambahkan oleh admin. Selanjutnya yaitu sequence diagram tampilan. Pengguna dapat mengakses menu tampilan, lalu sistem akan menampilkan data tampilan. Pengguna dapat memilih tampilan apa saja yang akan ditampilkan, lalu sistem akan menampilkan hasil tampilan yang dipilih oleh pengguna. Selanjutnya yaitu sequence diagram ubah. Admin dapat mengakses menu ubah, lalu sistem akan menampilkan data apa saja yang akan diubah. Kemudian admin dapat memilih data tersebut. Lalu sistem akan menyimpan data yang sudah dirubah oleh admin. Kendala yang dialami yaitu waktu yang sangat singkat, dan tim belum sepenuhnya memahami bagiannya masing-masing. Melalui pembuatan proyek ini, saya belajar. Saya berhasil memperoleh banyak ilmu yang sebelumnya belum saya kuasai, dan bisa lebih memperdalam tentang pembuatan website. Solusi dari tim yaitu mengerjakan secara bersama atau berkelompok, agar bisa saling membantu satu sama lain dalam mengerjakan proyek ini. Pembelajaran yang dapat saya ambil dari pembuatan proyek ini adalah melibatkan pengakuan akan pentingnya keterlibatan komprehensif, adaptasi terhadap inovasi, teknologi pendidikan, dan perencanaan yang matang untuk memastikan keberlanjutan serta efektivitas implementasi solusi e-learning di sekolah. Kesimpulan dari video ini adalah membahas proses bagaimana tim berhasil membuat proyek ini dengan fokus pada kebutuhan fungsional dan non-fungsional di SDN Jomulyo, menciptakan solusi e-learning yang mendukung pengembangan pendidikan di sekolah tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.